Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Mem. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas topik tentang kemasan ya. Oke. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kemasan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik produksi, yaitu pengolahan dan jenis-jenis dari pengolahan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemasan. Sebelum mengenal tentang kemasan, yang perlu dalam indikator pembelajaran ini, yang pertama menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemas. Yang kedua, menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan khas daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menganalisis jenis dan kegunaan dari bahan kemas serta teknik penyajiannya dan pengemasan makanan. Nah, pertama kita lihat dari pengertian kemasan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Jadi, kunci utama dalam sebuah produk agar bisa diminati konsumen adalah kemasannya. Kalau kamu belanja, kamu pasti yang pertama kamu lihat adalah kemasannya menarik atau tidak, benar? Benar, Nah, oke. Kita lihat dari pengertian kemasan menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler. Jadi kalau menurut Kotler, kemasan itu merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Yang kedua, menurut Swata, kemasan ini merupakan pembungkus atau packaging, ya, yaitu kegiatan-kegiatan umum yang merancang perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Nah, kalau menurut Saladin praktis saja bahwasanya kemasan adalah wadah ataupun bungkus. Jadi kalau menurut para ahli kita simpulkan pengertian dari kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Nah, kita lihat fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan menurut Winardi ya adalah yang pertama untuk melindungi. Jadi melindungi benda, perniagaan ataupun barang dagangan yang bersangkutan terhadap kerusakan dari saat diproduksi sampai benda tersebut sampai dikonsumsi. Jadi melindungi mulai dari pembuatan produksi, dikemas sampai ke tangan konsumsi. Yang kedua, fungsi dari kemasan itu untuk memudahkan orang pengerjaannya dalam dan penyimpanannya benda-benda tersebut. Nah, di sini memudahkan perantara menyalurkan barang-barang yang dikemas tadi kepada para konsumen. Nah, yang ketiga, fungsi kemasan itu adalah guna menjual produk yang bersangkutan. Jadi, ketika barang tersebut sudah dikemas dengan semenarik mungkin, maka menambah nilai guna baik dari segi harga maupun kualitas barang tersebut
untuk dijual. Nah, kita lihat tujuan kemasan. Tujuan kemasan menurut Lau dan Kimber ya, bahwasanya kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, physical production. Physical production itu tujuannya melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Nah, misalkan contoh, kalau dia dalam bentuk fisikal tadi ya, dalam bentuk kemasan, yang pertama misalkan untuk melindungi dari suhu, maka kemasan itu berfungsi untuk menetralkan suhu. Contohnya gini, misalkan produk makanan yang tidak kamu kemas, itu kan gampang terserang bakteri, kena hujan. Ya. Jadi di sini sangat penting yang namanya physical production. Karena apa? Di sini melindungi barang tersebut, mulai dari suhunya, getarannya, guncangan tekanan, dan sebagainya. Guncangan tekanan mungkin dalam saat transportasinya, penyalurannya melalui transportasi darat. Maka bagaimana caranya melindungi produk ini agar tetap aman dan bagus. Gitu. Yang kedua, barrier protection. Barrier protection ini melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya dia lebih melindungi kesterilannya. Ya. Yang ketiga, containment or agglomeration. Jadi di sini benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Jadi biasanya contoh kalau misalkan produk itu bentuk bungkusan kecil, maka digabungkan dalam satu kardus dipak ya. Jadi dalam jumlah yang banyak sehingga mengefektifkan transportasinya, memudahkan untuk membawanya. Jadi dijadikan satu dalam bentuk kardus ataupun dalam bentuk kotak yang besar agar gampang membawanya. Yang berikutnya ada information transmission. Nah, di sini merupakan informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Jadi di sini merupakan informasi bagaimana tentang penggunaan cara transportasinya. Contoh, untuk kenyamanan produk, misalkan bahan tepung yang ada menggunakan pakai karung, maka di situ kan ada di labelnya peringatan bahwasanya dilarang menggunakan gancu gitu. Jadi di sini merupakan informasi transmission, apa-apa saja yang tidak diperbolehkan untuk menjaga keamanan dari produk tersebut. Ya, yang berikutnya ada marketing. Marketing yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jadi di sini gimana ketertarikan kemasan itu bisa ditawarkan oleh marketing sehingga bisa membuat konsumen membeli produk yang ditawarkan. Jadi ini fungsi marketing terhadap kemasan. Nah, kemudian convenience ya. Di sini merupakan fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan yang digunakan kembali. Jadi di sini merupakan bagaimana menambah kenyamanan agar distribusinya lancar. Contoh misalkan ketika dia melalui transportasi laut, maka penggunaan kemasan ini akan menggunakan plastik yang tahan air gitu. Jadi tidak merusak produk yang akan didistribusikan. Kemudian ada reducing theft ya. Reducing theft ini merupakan kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Nah, di sini biasanya kalau dia dibuka itu ketahuan. Nah, untuk pengamanan produk biasanya kalau untuk yang tidak dapat ditutup kembali itu menggunakan segel.
Nah, segel ini jika disobek pakai pisau sekalipun, ini akan ketahuan bahwasanya ini sudah mengalami pembukaan secara diam-diam. Jadi di sini sebenarnya untuk menghindari pencurian. Makanya ketika kamu membeli sebuah produk, contoh biasanya ini lebih sering ke label makanan, misalkan kalau kamu beli di misalnya saus itu kan tutupnya diamankan kan. Nah itu kalau nggak disegel, misalnya sirup kamu tutup botolnya itu menggunakan plastik lagi, pakai tutup lagi. Jadi jika dia dibuka itu akan mengalami kerusakan dan ketahuan bahwasanya itu sudah tidak murni dari pabriknya. Nah kita lihat dari jenis-jenis kemasan. Jika berdasarkan struktur isi, maka kemasan itu ada 3. Yang pertama kemasan primer. Jadi di sini kemasan primer, ini kemasan yang langsung menutupi produk. Ya, misalkan contoh dari gambar-gambar yang sudah ada, dia langsung mengamankan atau melindungi produk yang ada. Jadi tanpa alas lagi. Misalkan kalau minuman dalam bentuk botol, langsung di dalam kemasan tersebut airnya. Atau misalkan, nah seperti ini kan kalau dari gambarnya, ini kan langsung di dalam ketika kita buka langsung produknya yang muncul, tidak ada kemasan lagi. Nah, sedangkan kalau kemasan sekunder, ini kemasan yang menutupi kemasan primer. Jadi kemasan aman lagi. Misalkan kemasan primer ini kan dalam bentuk satuan. Jadi 1 botol, 2 botol, itu kan masing-masing sudah ada kadar isinya. Sedangkan sekunder ini biasanya kumpulan dari beberapa botol atau dari banyak botol. Misalkan dalam 1 dus, 1 kotak itu ada berapa lusin. Sehingga di sini keamanannya lebih lagi. Setelah dikemas primer, maka dikemas lagi sekunder dalam bentuk dus ataupun karton besar. Nah, kalau kemasan tersier dan kuarter ini pengamanan ketiga. Jadi setelah dikemas primer, maka dijadikan 1 paket lagi kemasan sekunder, didouble lagi dengan kemasan tersier. Contohnya, jika ini untuk melalui transportasi darat maupun udara, laut. Jadi biasanya di sini pengiriman jarak jauh untuk menjaga keamanan. Biasanya kalau misalnya ini dia di box lagi, dibuat lagi box kayu agar barang tersebut tetap bagus dan aman sampai tujuan. Jadi kalau struktur isinya, jika lihat dari kemasan, itu yang pertama menutupi kemasan primer, kemudian didouble dengan sekunder, dan dikemas lagi menjadi kemasan tersier. Sehingga 3 kali pendabelan kemasan untuk melindungi produk, sehingga produk tersebut aman. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jadi berdasarkan frekuensi pemakaian, yang pertama ada dikatakan kemasan sekali pakai. Berarti dia tidak bisa berulang atau disebut dengan disposable. Nah, disposable itu langsung dibuang. Jadi kalau misalnya kamu jajan-jajan, contoh kalau kemasan plastik, misalnya kamu jajan snack, itu kan tidak bisa dipakai lagi, langsung kamu buang. Bungkus permen, bungkus daun, karton dus, dan makanan kaleng lainnya. Nah, kemudian kalau dia kemasan yang dapat dipakai berulang kali itu disebut dengan multi trip. Jadi kalau kemasan berulang kali itu misalnya ya botol minuman, botol kecap, ini seperti ini ya. Tetapi biasanya lebih efektif ya jika botol ini jenisnya memang bisa dipakai sekali untuk berulang kali. Misalnya lebih aman sih botol kaca ya. Botol kaca itu bisa dipakai untuk berulang kali. Nah, kemudian kemasan yang tidak dibuang. Nah, ini biasanya ketika kamu sudah pakai, kemasan dipakai kembali untuk keperluan rumah tangga. Contoh misalnya kamu beli minyak atau beli pengharum, beli apa yang menggunakan drigen, kemudian kamu beli biskuit yang kemasan kaleng, itu biasanya sering kamu pakai kembali untuk keperluan rumah. Nah, berikutnya kita lihat berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama kemasan siap pakai. Berarti di sini tidak perlu dirakit lagi, langsung bisa diisi dengan isi yang ingin kita lakukan. Contoh misalkan aqua atau
kemasan botol, misalkan lagi apa selain air mineral, minyak, parfum, dan lain sebagainya, itu yang ketika ingin dijual, maka kemasan ini bisa langsung dipakai. Kemudian kalau kemasan siap dirakit, maka di sini sebelum mengisi produk harus dirakit terlebih dahulu. Contohnya kertas. Jadi kertas itu harus dibentuk dulu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian silinder fleksibel, kemudian wadah yang dibuat juga itu berasal dari aluminium foil, bisa dengan plastik. Jadi ini biasanya kemasannya yang butuh dirakit terlebih dahulu, seperti contohnya ini seperti ini. Nah, kita lihat dari syarat-syarat kemasan. Nah, syarat-syarat kemasan menurut Winardi, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengemasan. Yang pertama, pertanyaan yang harus dipikirkan adalah dari sejumlah besar bahan kemasan yang tersedia, bahan manakah yang paling baik digunakan untuk menonjolkan wajah produk yang dihasilkan. Jadi di sini biasanya pertanyaan ini harus dipikirkan terlebih dahulu, bahan apa yang paling aman untuk pengemasan produk kalian. Misalnya kalau misalnya untuk keripik, oh berarti lebih aman dia menggunakan plastik. Plastik yang bagaimana? Plastik ukuran berapa, ketebalannya, itu ada aturannya. Nah, kemudian rancangan sebuah kemasan yang dapat mempermudah penggunaan produk oleh konsumen. Nah, juga harus dirancang berapa berat isinya, ukurannya berapa. Di sini juga harus kalian pertimbangkan. Nah, yang paling sering adalah warna, desain, bentuk, serta ukur-ukuran kemasan yang harus digunakan. Jadi di sini biasanya menggunakan full color ya, untuk menarik pelanggan, warna-warna yang kontras, yang bisa menarik perhatian pembeli, ya desainnya juga harus menarik, tidak abal-abal ataupun asal-asalan. Nah, kemudian apakah dapat dirancang sebuah kemasan yang dilihat dari fungsi sehingga kemasan itu dapat dipakai untuk tujuan lain setelah barang yang ada di dalam kemasan itu habis dikonsumsi. Jadi ketika kamu menciptakan sebuah kemasan, kira-kira kemasan ini tidak menjadi sampah, bisa nggak didaur ulang kembali, bisa nggak untuk ini, itu juga harus dipikirkan, aman nggak untuk konsumen, aman nggak untuk lingkungan gitu. Kemudian pertimbangan perancangan kemasan untuk momen tertentu, misalnya untuk hadiah ulang tahun. Nah, biasanya di sini ada barang-barang yang bisa dirangkai, yang dikemas untuk momen-momen tertentu sehingga bisa menarik konsumen. Contoh misalkan untuk bahan kemasan. Nah, jadi di sini ada jenis bahan kemasan ya. Menurut Syarif dan Irawati ada beberapa kemasan ya. Yang pertama satu gelas. Jadi gelas ini biasanya karena teksturnya kaca, mudah pecah, transparan. Jadi di sini biasanya tidak cocok untuk produk yang tidak tahan pada sinar ultraviolet. Biasanya di sini untuk di pendingin ya, atau bisa dikatakan berbahan dasar kaca. Ini untuk minuman yang berada di dalam lemari es. Yang kedua metal. Bukan metal ini ya, anak geng ya. Ini metal bahannya. Jadi metal itu biasanya dari aluminium ya. Jadi di sini aluminium ini biasanya cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan muat. Ya, jadi di sini biasanya kalau yang menggunakan aluminium foil terlebih dahulu itu kemasan susu bubuk yang biasanya dikemas di dalam aluminium foil terlebih dahulu baru dikemas dalam kotak. Nah, kemudian dalam bentuk kaleng juga bisa ya. Dalam bentuk kaleng metal ini bisa, yaitu seperti minuman-minuman kaleng. Jadi itu biasanya di dalamnya itu dilapisi dengan aluminium foil agar tidak berkarat, karena kan kalau kaleng itu cepat berkarat, tapi karena ada dilapisi aluminium foil maka aman untuk dikonsumsi.
Kita lihat yang ketiga itu ada kertas. Jadi kertas ini biasanya tidak tahan dengan kelembapan air. Biasanya hanya untuk barang-barang kering, ya. Tidak untuk bahan-bahan yang basah. Plastik. Nah, plastik ini biasanya dapat berbentuk film, kantung, wadah, dan bentuk lainnya. Jadi di sini bisa dalam bentuk plastik botol kaleng, ya. Plastik ini bisa untuk menutupi botol, kemudian toples, kotak, dan lain sebagainya. Jadi plastik ini fungsinya banyak, ya. Dan untuk memudahkan ongkos produksi lebih murah karena mudah dibentuk dan dimodifikasi. Biasanya ini plastik digunakan untuk pengamanan barang dari luar. Nah, kita lihat dari daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan ada daya tarik visual. Daya tarik visual itu mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk, mencakup warnanya, bentuknya, mereknya, ilustrasinya, teksnya, tata letak, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari warna. Nah, fungsi dari pemilihan warna, yang pertama identifikasi produk. Nah, sehingga di sini punya perbedaan dengan produk lain, gitu. Contoh misalkan mie instan. Mie instan itu kan punya beraneka ragam jenis, ya, dan punya desain warna kemasan itu berbeda, gitu. Ada nggak yang sama warnanya dengan beda merek, gitu? Nggak ada kan? Pasti desainnya berbeda. Kemudian menarik perhatian. Jadi biasanya menggunakan warna terang dan cerah. Biasanya kalau warna terang dan cerah itu lebih banyak menarik perhatian orang daripada warna yang gelap. Kemudian menimbulkan pengaruh. Jadi di sini dengan warna yang kontras, maka meningkatkan selera konsumen. Kemudian mengembangkan asosiasi tertentu terhadap produknya. Dengan warna yang menarik, maka biasanya di sini bisa orang lebih banyak promosinya, ya. Oh, saya sukaan ini, gitu, karena lebih menarik, lebih enak, lebih ini segala macam. Kemudian menciptakan suatu citra dalam mengembangkan produknya. Jadi di sini dengan warna yang baik, yang bagus, menarik, sehingga di sini mempertahankan citra dalam mengembangkan produknya. Menghiasi produk, jelas. Kemudian memastikan keterbacaan yang maksimum dalam penggunaan warna kontras. Kemudian mendorong tindakan, melindungi cahaya yang membahayakan, mengendalikan temperatur barang, dan membangkitkan minat dalam modenya. Jadi ketika kamu suka dengan sesuatu itu pasti melihat dari kemasannya terlebih dahulu. Ketika kamu melihat, menarik kemasannya, rasanya pasti enak. Itu pasti statement awal yang pernah kamu lakukan ketika membeli sebuah produk baru. Kita lihat dari segi bentuk. Nah, bentuk itu harus sederhana. Itu kalau sederhana biasanya dia lebih disukai oleh orang-orang. Simple, tapi unik, gitu. Kemudian bentuk yang teratur itu mempunyai daya tarik yang lebih, kemudian harus seimbang dan menyenangkan. Biasanya kalau orang lebih suka dalam bentuk bujur sangkar atau daripada persegi panjang. Nah, biasanya juga orang lebih suka bentuknya cembung daripada cekung. Kemudian biasanya kalau wanita itu lebih suka yang ukurannya bentuk bulat, sedangkan kalau laki-laki biasanya berbentuk siku. Jadi di sini juga ada trik-trik bagaimana orang menyukai produk, ya. Dari segi bentuk aja itu harus dinilai. Nah, kemudian harus mudah terlihat bila dipandang dari jauh, ya. Nah, kita lihat dari merek atau logo. Nah, ini biasanya sering terjadi. Jadi syarat-syarat yang baik buat logo itu adalah mengandung keaslian, tidak tiruan atau tidak duplikat dari produk lain. Kemudian harus mudah dibaca dan diucapkan. Gimana orang mau membeli jika mengucapkan produknya aja susah, ya. Tapi kalau udah gampang dibaca dan diucapkan, maka orang juga akan mudah untuk mengingatnya.
dan harus sederhana dan ringkas, tidak panjang. Jika produk dalam merek yang panjang, orang pasti bingung mengingatnya bagaimana. Biasanya bentuk merek atau logo ini hanya satu kata atau paling banyak 2 kata. Nah, tidak mengandung konotasi yang negatif. Jadi di sini harus bersikap positif, tidak mengandung hal-hal yang membuat orang itu berpikir secara negatif. Nah, kemudian tidak sulit digambarkan. Orang gampang menggambarkan konotasinya bagaimana. Contoh gini, biasanya dari merek atau logo, orang sering ketika sudah mudah mengingatnya, sudah terkenal di masyarakat, biasanya untuk satu jenis barang yang memang mereka sudah hafal dari kecil dan sudah biasa dikonsumsi dari kecil, maka setiap membeli produk lain pun mereka menyebutkan nama yang sama. Contohnya apa? Misalkan mie instan. Apa yang paling kenal di daerah kamu? Mungkin dengan sebutan Indomie. Indomie itu merek atau logo. Tetapi walaupun kamu beli merek-merek lain, maka kamu tetap mengatakan beli Indomie. Ya, betul nggak? Betul, Ma'am. Betul. Jadi selalu sudah terpola dengan nama-nama yang sudah biasa, walaupun itu merek baru. Nah, kita lihat yang berikutnya ada ilustrasi. Jadi ilustrasi ini merupakan alat komunikasi sebuah kemasan. Nah, di sini biasanya menyangkut tentang fotografinya, gambar-gambar untuk menarik konsumen, biasanya desain gambarnya. Nah, dari gambar aja kamu bisa menimbulkan rasa selera, rasa yang ingin mengetahui gimana sih isinya, rasanya gimana. Biasanya di ilustrasi gambaran dari kemasan. Nah, kemudian ada topografi. Jadi topografi ini merupakan teks pada kemasan yang berupa pesan-pesan untuk menjelaskan produk yang ditawarkan. Jadi biasanya di sini ada pesan-pesan tertentu yang bisa membuat konsumen ingat ataupun bisa membuat konsumen senang dengan tampilannya. Contoh kalau yang sekarang itu permen kiss ya, ada nggak di setiap bungkusnya itu menampilkan kata-kata yang kamu suka gitu, misalkan I love you gitu kan, bener nggak? Benar, Nah, ketika itu kamu seneng nggak membacanya itu? Itu disebut dengan topografi atau teks pada kemasan yang berupa pesan-pesan untuk menjelaskan produk yang ditawarkan. Nah, kemudian ada tata letak. Jadi tata letak ini biasanya harus sesuai ya panduan semua unsur grafisnya ya. Yang meliputi warnanya, bentuknya, merek, ilustrasinya, topografinya menjadi satu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan. Nah, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tata letak. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keseimbangan, titik pandang dengan menjadikan satu unsur yang paling menarik, perbandingan ukuran yang serasi, tata urutan alur keterbatasan yang sesuai. Jadi di sini biasanya harus dipikirkan tata letaknya. Sama seperti kalau kita di swalayan itu ada tata letak yang memang mereka atur untuk menarik konsumen. Biasanya kalau tempat minuman itu dekat dengan snacknya makanan, benar kan? Nah, jadi di sini semuanya harus seimbang, ya. Kan nggak mungkin tempat racun, contoh obat anti nyamuk digabungkan dengan makanan. Itu tidak serasi. Nah, kita lihat daya tarik kemasan menurut Wirya. Jadi kemasan itu daya tariknya harus menjamin dapat melindungi produk, mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan, porsi yang sesuai, dapat digunakan kembali, mudah dibawa, dipegang, dan dijinjing, kemudian memudahkan pemakaian dalam menghabiskan dan mengisinya kembali. Jadi
daya tarik kemasan itu juga dilihat oleh konsumen. Contoh misalnya kalau sekali pakai, ya udah gitu, itu seperti tidak punya manfaat gitu. Tapi biasanya orang kalau membeli sesuatu ada kemasan isi ulang, pasti orang lebih suka dengan kemasan yang isi ulang. Mungkin harganya lebih murah dan praktis gitu. Tidak harus membuang, beli lagi baru harganya sama mahal gitu. Biasanya orang memikirkan seperti itu. Nah, kemudian etika dalam kemasan juga harus diperhatikan. Jadi di sini etika dalam kemasan itu menurut McCarthy bahwasanya kebijakan dalam pengemasan suatu produk produsen hendaklah memperhatikan etika pemasarannya. Yang pertama, dengan membuat kemasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini harus aman. Contohnya dapat didaur ulang untuk tidak merusak lingkungan. Nah, yang kedua, dalam kemasannya harus mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, ini harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena setiap merek itu harus jelas kadaluarsanya. Ada yang membuat dengan expire date, ya, dengan best before. Itu beda ya, Nak. Jadi kalau expire date itu biasanya sebulan atau seminggu lagi sudah mau berakhir, lebih baik tidak usah digunakan. Karena akan menimbulkan racun ya dan bisa merugikan konsumen. Tapi kalau best before itu biasanya walaupun lewat waktunya ternyata kamu masih konsumsi, itu tidak membahayakan. Cuman sebaiknya sebelum tanggal itu jangan digunakan gitu. Tapi itu tidak membahayakan. Jadi ada perbedaan antara expire date dengan best before. Nah, kemudian dicantumkan tentang informasi harga barang. Jadi informasi harga barang jika tidak dapat ditampilkan ada istilah yang contohnya kalau setiap produk itu kan ada seperti garis-garis gini ya. Bisa dilihat, Nak. Ini garis-garis pada produk misalkan. Nah, itu bisa melihat informasi harga barang, tapi dengan alat. Jadi di sini sebenarnya garis-garis yang ada di setiap produk itu ada garis halusnya, ada kasarnya, itu menunjukkan informasi harga barang. Jadi kalau yang biasanya kalau perusahaan itu tahu itu harga barangnya berapa. Jika ada monitornya, bisa mengartikan arti tulisannya itu. Ya, pernah lihat itu kan? Pernah, Mem. Nah, jadi itu fungsinya sebenarnya untuk mengetahui harga barang. Makanya kamu kalau belanja di swalayan, supermarket, minimarket, sering ketika tidak tampil harganya, mereka cek dari garis-garis itu kan, dimonitorkan ke alat mereka. Karena di situ untuk menampilkan harga barang. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sudah jelas? Atau Mem, kalau saya ingin bertanya, Mem. PKWU untuk kelas 11 semua Mem yang handle? Iya. Jadi semua saya. Oke, Mem. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk diskusi boleh nanti di psikologi. Kamu lihat bahannya di sana semua sudah ada. Kerjakan semuanya dengan baik. Ya, mana kalau misalnya terganggu dengan jaringan, boleh besoknya kapan kamu siapnya ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.